إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جمع صلاة جمعة أعزني الله وإياكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian agar senantiasa memperbaiki sisi takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah wasiat yang tidak boleh salah seorang di antara kita bosan mendengarnya. Ada seseorang yang mengatakan bahwa aku tidak pernah mendengar isi tema khutbah Jumat kecuali takwa. Ada beberapa kesalahan yang mungkin dilakukan oleh orang tersebut. Yang pertama adalah dia tidak tahu bahwasanya memang rukun khutbah Jumat harus ada wasiat tentang takwa. Yang kedua, sudah sebertakwa apa kita sampai kita bosan mendengarkan wasiat tentang takwa. Karena sejatinya wasiat tentang takwa itu adalah wasiat yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Sehingga kita sebagai orang mukmin tidak boleh merasa bosan terhadap nasihat tentang takwa. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Ma'asyiral muslimin azani wa azakumullah. Pada khutbah kali ini insyaallah taala kita akan sedikit mengulik terkait dengan sabar. Ma'asyiral muslimin, jika kita lihat secara seksama bahwasanya hakikat dunia ini tidak lain dan tidak bukan melainkan adalah tempat ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mati dan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Untuk menguji kita, untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ma'asyiral muslimin azani wa azakumullah. Kalau kita tengok ayat tadi, kita akan mendapati bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian. Musibah, cobaan, kesengsaraan, kesusahan, ketidaknyamanan dan lain sebagainya. Terlebih jika kita adalah orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi ashaddu bala'an ya Rasulullah? Manusia mana yang paling berat balaknya atau ujiannya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-anbiya'u thumma as-salihun thumma al-amthala fal-amthal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang salih, kemudian orang-orang yang semisal dengannya, yang levelnya di bawah itu, kemudian yang semisalnya yang levelnya di bawah itu. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar kemampuan atau kadar keimanannya. Fa in kana fi dinihi salabah, kalau di agamanya itu ada sebuah kekuatan, zida fi balaih, maka ujiannya pun akan lebih berat. Wa in kana fi dinihi riqqah, kalau agamanya itu ringkih, khuffifa anhu, maka akan diperingan ujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalul bala'u bil 'abd, seseorang itu senantiasa akan ada ujiannya, hatta yamshi 'alal ard wa laysa 'alaihi khati'ah, sampai-sampai mungkin ada seseorang yang jalan di muka bumi ini enggak punya sedikit pun dosa. Karena apa? Karena dia telah bersabar atas cobaan-cobaan tersebut. Ma'asyiral muslimin azani wa azakumullah. Seorang mukmin itu seharusnya melihat dengan mata yang meyakini bahwasanya seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan di muka bumi ini semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ridha terhadap takdir Allah, maka Allah pun akan ridha terhadapnya dan Allah akan mudahkan segala urusannya. Dan barang siapa di antara kita yang
marah, murka terhadap apa yang Allah tetapkan, apapun itu, kesusahan apapun itu, maka Allah pun akan murka terhadap kita, dan mungkin permasalahan tersebut akan susah kita selesaikan. Coba kita tanyakan kepada orang-orang yang tidak mau bersabar, mungkin orang tersebut adalah kita. Memangnya kalau kita tidak bersabar, memangnya kalau kita marah terhadap apa yang Allah takdirkan, yang mati akan hidup kembali? Memangnya kalau kita tidak bersabar, apakah yang susah akan menjadi mudah? Yang belum punya pekerjaan akan jadi punya pekerjaan. Yang belum punya anak langsung lantas punya anak. Yang merasa susah dalam kehidupannya akan mudah? Tidak. Mengapa kita tidak mencoba untuk menghadapi segala problem yang kita hadapi itu dengan optimis dan berani dan yakin terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan itu sesuai dengan kita. Ma'asyiral muslimin a'azzani wa a'azzakumullah. Begitulah seorang mukmin silih berganti antara sabar dan syukur. Gak mungkin orang itu sabar terus, gak mungkin juga orang itu diuji dengan syukur terus. Ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkara seorang mukmin itu seluruhnya baik. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau ditimpa kelapangan, kesenangan, maka dia bersyukur. Bersyukur baik bagi dia, karena Allah akan limpahkan karunia kepada dia, karena Allah akan berikan pahala kepada dia. Wa in asabathu darra sabar. Kalau dia ditimpa dengan kesusahan, kesempitan dan lain sebagainya, bersabar. Fakana khairan lah, dan sungguh sabar tersebut baik juga buatnya. Allah akan permudah urusannya, Allah akan berikan ganjaran yang banyak. Ma'asyiral muslimin a'azzani wa a'azzakumullah. Bersabar itu susah, karena bersabar itu termasuk ibadah yang mencakup 3 hal. Yang pertama, dimulai dari hati kita. Hati kita harus menjadi hati yang bersabar. Hati kita harus menjadi hati yang nerima apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tidak ngedumel, tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya ya Allah, kenapa bukan fulan ya Allah. Yang kedua, lisan kita juga harus bersabar. Lisan kita mengamini apa kata hati kita. Lisan kita tidak sumpah serapah. Lisan kita tidak mengatakan hal-hal yang mencoreng kesabaran. Dan anggota tubuh kita juga mengamini apa yang ada di dalam hati kita. Tidak melakukan hal-hal apapun yang mencoreng kesabaran, melempar, memukul dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allahu wa iyyakum. Semoga beberapa hal berikut ini akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mudah untuk bersabar. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sabar ini lebih daripada 90 kali di dalam Al-Qur'an. Wa qad dzakara Allahu as-sabra fi aktsari min 90 mawdi'an. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan sabar ini lebih daripada 90 kali tempatnya. Dan salah satunya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara sabar dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mohon pertolongan kepada Allah lah dengan cara sabar dan salat. Sesungguhnya sabar itu adalah salah satu dari solusi kehidupan. Permasalahan kunci utamanya pertama adalah sabar kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang begitu dahsyat kepada orang-orang yang bersabar. Karena biasanya sebagian amalan itu Allah telah tetapkan ganjarannya, tapi sabar tidak. Sabar punya porsi khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perhitungan. Semakin besar sabarnya, semakin besar pula ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Kemudian yang berikutnya, kita hendaknya mengetahui bahwasanya pada dasarnya cobaan itu adalah bukti cinta Allah kepada kita. Kita harus yakin ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala'." Sesungguhnya besarnya ganjaran itu sesuai dengan besarnya cobaan. Itu kita dapati di kehidupan kita. Semakin besar ujian, akan semakin besar pula rewardnya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, jika Allah cinta kepada sebuah kaum atau seseorang, Allah akan uji dia. Jika hamba tersebut termasuk ahli taat,
maka Allah sejatinya ingin mengangkat derajatnya. Jika hamba tersebut termasuk ahli maksiat, Allah sejatinya ingin menghapuskan dosa-dosanya, karena Allah tahu dan kita pun tahu bahwasanya balasan Allah di akhirat itu lebih dahsyat, lebih parah. Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Idza aradallahu bi'abdi khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau ingin kebaikan pada seseorang, Allah akan segerakan azabnya di dunia sebelum di akhirat. Kemudian yang keempat, jamaah salat Jumat azani wa azakumullah, termasuk hal yang menjadikan kita bisa semakin bersabar terhadap apa yang kita hadapi adalah kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta dan sayang kepada orang-orang yang mau bersabar. Allah berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin, innallaha ma'as sabirin." Allah akan membersamai orang-orang yang sabar. Allah akan cinta terhadap orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Seandainya nggak ada ganjaran lain melainkan Allah cinta dan membersamai orang-orang yang sabar, cukup bagi kita. Kita akan tenang menghadapi segala macam problematika hidup kita. Karena apa? Karena kita tahu Allah cinta kita, Allah membersamai kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala an-nabiyil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan kesabaran pula sebagaimana yang dijabarkan oleh para ulama itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kita sabar terhadap atau saat kita akan melakukan ketaatan. Itu butuh sabar, karena sesungguhnya sebuah ketaatan itu memang butuh kesabaran, karena jiwa kita terkadang lebih condong kepada kemaksiatan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat ke-65, "Fa'budhu wastabir li'ibadatih." Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaknya kita bersabar atas kemaksiatan. Karena sesungguhnya menjauhi kemaksiatan itu butuh yang namanya sabar juga. Sebagaimana kebalikan yang pertama tadi, ketaatan itu sangat susah hati kita untuk melakukannya. Sebaliknya, kemaksiatan mudah bagi hati kita untuk condong kepadanya. Makanya butuh yang namanya sabar untuk menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga adalah sabar terhadap segala apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Karena mungkin yang Allah takdirkan itu pahit bagi kita, menyesakan hati kita, tapi semuanya itu adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Khatib tutup khutbah kali ini dengan sebuah kisah dari Ummul Mukminin Ummu Salamah. Karena salah satu yang menjadikan kita termasuk orang yang sabar atau mudah untuk bersabar adalah kita belajar dari orang-orang yang pernah bersabar. Orang-orang sebelum kita yang pernah bersabar. Salah satunya adalah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Saat itu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ditinggal mati oleh suaminya, yaitu Abu Salamah. Lantas saat itu Ummu Salamah mengingat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ma min muslimin tusibuhu musibah fayaqulu ma amarahu Allah taala." Tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah kemudian dia mengatakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Apa perkataan tersebut? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah ganjaran atas musibah ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih baik. Illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Saat itu Ummu Salamah terbesit hadis ini di benaknya. Tapi terbesit pula di hati Ummu Salamah bahwa siapa lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Allahu Akbar. Ini adalah wanita yang salihah, yang qanaah terhadap suaminya. Dia menganggap Abu Salamah adalah lelaki terbaik pada saat itu. Siapa lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tapi apakah Ummu Salamah
lantas meninggalkan doa ini? Tidak. Ummu Salamah tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah milik-Mu ya Allah, dan kami akan kembali kepadamu. Ya Allah, berikanlah ganjaran terhadap musibah ini dan ganti dengan yang lebih baik. Dengan penuh keyakinan Ummu Salamah berdoa itu, sadaqallahu wa sadaqa rasuluhul karim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik di muka bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersabar apapun ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sampai kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyala shalah, hayyala falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istawu aqimu sufufakum wa'tadilu. Ini Pak, dicek terus. Istawu aqimu sufufakum wa'tadilu. Allahu Akbar. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.